Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Pardos di Medan. Kembali lagi di podcast Pardos di Medan bersama saya Ciona Azaria yang akan membahas seputar neurologi. Nah, di malam hari ini kita akan membahas terkait salah satu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian di Indonesia. Nah, penyakit itu adalah stroke. Jadi malam ini kita akan ngebahas tentang deteksi dini penyakit stroke. Kita nggak akan ngebahas sendirian. Di sini kita bersama dokter spesialis neurologi, Dr. Muhammad Regi Arnes, spesialis neurologi. Selamat malam, dokter. Ya, selamat malam. Dok, sebelumnya terima kasih ya dok sudah hadir di sini, khusus untuk sahabat Pardosi semua. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait penyakit stroke, dok. Mungkin ini memang udah nggak asing ya. Kali sebagian dari kita udah punya pengalaman terkait penyakit stroke, mungkin keluarga atau sahabat. Boleh nggak dok sharing tentang penyakit stroke ini sebenarnya gejala awalnya gimana sih dok? Ya, jadi kalau stroke secara definisi itu kan kita bicara pengertiannya dulu ya. Stroke itu kan merupakan suatu penyakit di mana bisa timbul gejala-gejala klinis baik vokal maupun global. Nah, kalau gejala vokal itu contohnya misalnya kelemahan separuh badan, kemudian tiba-tiba dia bicara pelo, kemudian ada mulut mencong, dan juga bisa timbul gejala-gejala klinis berupa global, itu misalnya penurunan kesadaran. Dan umumnya stroke ini terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung lebih dari 24 jam dan disebabkan oleh karena adanya gangguan ataupun kelainan pada pembuluh darah di otak. Nah, seperti itu, Cio. Dok, berarti kalau misalnya kita bilang ini penyakit yang datang tiba-tiba. Iya. Banyak orang berpikir dok, apalagi anak-anak muda kayak saya dok ya. Iya. Banyak yang berpikir kalau misalnya gejala stroke atau penyakit stroke itu cuma didatangin ke orang-orang dewasa, 45 tahun ke atas gitu. Makanya anak-anak muda ini sekarang banyak yang banyak gaya kalau untuk gaya hidupnya ya dok ya. Iya. Jadi apakah benar dok kira-kira penyakit stroke itu cuma menyerang usia 45 tahun ke atas? Iya, kalau memang kebanyakan lebih beresiko. Jadi kan ada faktor resiko untuk terjadinya stroke. Ada faktor resiko yang memang bisa dikontrol, ada faktor resiko yang tidak dapat dikontrol. Misalnya, ini kan ceritanya mengenai usia ya. Berarti kan faktor resiko yang tidak dapat dikontrol itu lebih sering memang lebih rentan pada usia yang lebih tua, umumnya memang di atas 60 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa juga terjadi pada usia yang sekitar 30 atau sampai 50-an tahun. Saya pun pernah punya pengalaman pernah merawat pasien dengan stroke itu masih usianya sekitar menjelang 40 tahun, jadi 39 tahun. Jadi ya nggak menutup kemungkinan juga untuk bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Dan bahkan ada juga timbul stroke pada anak-anak, bahkan pernah. Iya. Anak-anak juga ya dok ya? Iya, bahkan bisa juga timbul pada anak. Berarti memang kalau misalnya di sini ini nggak bisa disepelein ya dok ya? Kita nggak boleh sepele lagi tentang penyakit stroke nih sahabat-sahabat Pardosi semua. Karena kalau misalnya dibilang usia, kayaknya sekarang mental health kan lagi digalang-galangkan banget ya dok ya. Tingkat stres juga tinggi. Mempengaruhi kan, Mempengaruhi ya dok. hipertensi jadinya kan, tekanan darah pun menjadi semakin tinggi, ya makanya lebih berisiko untuk timbulnya stroke. Kira-kira dok, kalau misalnya cara membedakan ini gejala stroke kah atau memang penyakit lain? Karena beberapa pernah saya lihat ini ya dok ya, ada anak muda yang mukanya kayak sebelah kaku gitu. Dia nggak sadar tuh dia kaku. Kira-kira apakah itu memang juga gejala stroke atau itu penyakit yang lain, memang saraf juga gitu, atau gimana dok? Oh, yang misalnya dia hanya kelemahan di wajah gitu ya. Nah itu kita perhatikan lagi, memang ada namanya mungkin itu Bell's palsy ya Mas Cio ya. Jadi kan kita membedakannya. Jadi kan kalau dia misalnya kelemahan hanya di wajah saja, kita perlu lakukan pemeriksaan. Kan kita waktu datang pasien itu kita periksa. Nah dilihat di situ apakah kelopak matanya tertutup atau tidak pada sisi yang misalnya dia datang dengan mulut mencong. Nah, misalnya mulut mencong sisi sebelah kiri. Nah kita perhatikan juga mata yang sisi kirinya apakah dia menutup sempurna atau tidak. Kalau memang dia tidak tertutup sempurna, artinya bukan stroke. Karena kalau stroke umumnya matanya pun bisa menutup sempurna dan juga disertai dengan adanya kelemahan separuh badan. Nah, kalau Bell's palsy itu dia nama medisnya ya. Sebenarnya kalau istilah umumnya ada kelainan saraf di wajah gitu. Saraf Bell's palsy dia kelumpuhan saraf di wajah, tapi bukan stroke gitu. Berarti itu berbeda ya? Kalau di kalangan awam ini kayaknya masih belum bisa membedakan itu ya.
Hanya salah ini ya, salah kaprah. Iya benar, langsung dikira kayak Iya, stroke. stroke. Padahal memang harus ada kayak bawaan yang mungkin setengah badan semuanya, Ada, harus tertutup matanya semua gitu ya. Iya, kalau dia Bell's palsy dia kalau pada sisi yang misalnya mulut mencong tadi ya, nah, pada sisi yang lemahnya itu dia matanya itu kelopak mata tidak menutup sempurna. Kalau dia stroke masih bisa menutup matanya. Oh, Gitu. Dok, kira-kira ada nggak sih faktor resiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang itu mengalami penyakit stroke? Nah, itulah kalau untuk bicara faktor risiko, banyak memang salah satunya hipertensi, kemudian ada gula darah tinggi, kemudian juga kadar kolesterol darah yang tinggi, ataupun yang sering memang asam urat darah yang tinggi. Karena beberapa penelitian pernah juga saya baca bahwa kalau orang dengan kadar asam urat yang tinggi itu bisa meningkatkan risiko untuk terjadinya hipertensi. Makanya harus memang teratur lah, semuanya harus terkontrol. Karena kalau keempat-empatnya ataupun salah satu dari faktor risiko tadi ada kenaikan, lebih berisiko untuk timbulnya stroke. Seperti itu. Ketika memang gejala itu udah datang ya dok, kalau misalnya gejala itu udah datang dan kebetulan mungkin sahabat Pardosi yang udah nonton tayangan ini mungkin nanti bakal tahu, oke, ini adalah gejala. Apa yang harus dilakukan orang sekitarnya dok? Ya, jadi kalau memang keluarga ataupun ya kerabat tiba-tiba mengalami stroke, kejadiannya tiba-tiba, memang langsung segera dibawa ke rumah sakit. Jadi ya tidak ada cara lain, memang harus langsung dibawa ke rumah sakit karena penanganannya pun kalau memang dibawa sesegera mungkin pasti akan mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Gitu. Karena ini pernah ada nih dok di masyarakat kayak mengatakan bahwa ketika memang tiba-tiba dia tuh seperti kejang gitu dok. Jadi ada masyarakat yang bilang kayak tusuk nih jarinya. Mungkin nanti kayak hipertensinya itu turun darahnya gitu. Apa benar nggak sih dok ini gitu? Enggak, itu mitos itu ya. Malah pun akan semakin beresiko untuk timbulnya infeksi. Takutnya ditusuk pun pakai tusuk apa kan, tusuk paku atau tusuk peniti gitu kan. Takutnya kan jadi tambah sakit yang lain jadinya malah. Tapi itu tidak ada pengaruh ke stroke sebenarnya. Berarti itu nggak dianjurkan ya? Sahabat jangan dicontoh di rumah. Malah takutnya jadi tetanus pula kan? Iya benar. Karena terlalu banyak yang namanya isu-isu lah ya kita bilang ya untuk pertolongan pertama. Paling yang paling benar nih pertolongan pertama itu langsung. Ketika memang ada deteksi dininya langsung bawa ke rumah sakit terdekat ya dok ya. Baik dok, ini pertanyaan banyak orang dok. Kira-kira untuk menerapkan pola hidup yang baik untuk mencegah stroke itu datang ke kita itu gimana dok? Ya, jadi ada singkatannya itu, cara gampangnya. Jadi disingkat ada pernah saya baca di artikel itu cerdik namanya. Cerdik. C itu cek kesehatan secara rutin, E-nya itu adalah menyahkan asap rokok, kemudian R-nya itu rajin aktivitas fisik atau olahraga, kemudian D itu diet sehat atau diet yang seimbang, kemudian I istirahat yang cukup, dan K kelola stres dengan baik. Berarti cerdik itu ada kepanjangannya ya sahabat Pardos nih. Di sini ada cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik. Kayaknya yang paling berat kelola stres. Iya, itu yang paling ini ya isunya saat ini. Iya, karena sekarang ini kayaknya memang banyak tekanan sehingga banyak yang stres. Dok, kira-kira dok, kalau misalnya nih dok ya, kita udah tahu nih cara mencegah. Tapi yang namanya penyakit, walaupun kita udah berusaha, terkadang datang. Nah, kalau untuk mendeteksinya itu dok, bahwa itu adalah stroke atau gimana cara mendeteksi dininya? Nah, itu pun ada singkatannya juga. Ada singkatannya juga ya dok ya? Itu dibuat singkatannya FAST, bahasa Inggris ya. FAST. Jadi F itu face, kita lihat apakah mulut mencong atau wajahnya itu tidak simetris kalau disuruh senyum. Kemudian A itu arm itu tiba-tiba ada kelemahan anggota gerak, lengannya tiba-tiba lemah, kemudian ada gangguan sensorik namanya atau baal ya, misalnya kebas-kebas ke sisi. Kemudian S-nya itu speech, itu bicara celat atau bicara pilu tiba-tiba, dan T itu time ya, jadi memang harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah itu kalau bahasa Inggrisnya. FAST dia singkatannya. Berarti kan kalau dari singkatan itu kita harus lihat dulu wajahnya ya, dari face-nya. Habis itu arm, tangannya, gimana gerakan sensoriknya ya dok ya? Iya, maksudnya dia ada tiba-tiba lemah, lumpuh, kemudian kebas-kebas sesisi. Kalau ini dok kan kita sering ya anak muda nih, duduk, melipat tangan, melipat kaki agak lama kebas.
Apakah itu juga gejala dok? Atau memang cuma gimana dok? Iya, itu kan akibat ya karena kompresi ya, karena kan kalau kita duduk bersila ya pastinya kan kita menekan saraf di tungkai ya, di situ kan ada saraf besar. Nah kalau apalagi misalnya gangguan aliran darah sementara ya, itu bukan stroke, karena kan setelah tidak duduk bersila ya pastinya kan akan membaik sempurna. Itu karena kompresi sih, bukan stroke. Kalau stroke itu memang karena pembuluh darah di otak biasanya. Berarti kalau itu memang hal yang wajar kita rasakan ya, karena ada tekanan ya dok ya, tertahanlah darahnya kita bilang ya dok. Kalau misalnya sekarang ini dok, banyak yang mengatakan bahwa kalau kita kena serangan stroke berarti pembuluh darah di kepala kita pecah. Nah, kira-kira dok, apakah serangan stroke itu memang sudah pasti pembuluh darahnya pecah? Nah, itu dia. Kalau stroke ini kan ada 2 tipe. Jadi stroke ini bisa disebabkan oleh karena sumbatan pembuluh darah, dan yang kedua itu bisa juga disebabkan oleh karena pecah pembuluh darah. Nah, mungkin yang Cio maksud perdarahan itu biasanya disebabkan oleh karena pecah pembuluh darah. Itu yang bisa menyebabkan perdarahan. Nah, kalau yang disebabkan oleh karena sumbatan itu dia tidak menyebabkan perdarahan, tetapi dia menyebabkan adanya kejumbatan. Itu terjadi bisa karena kekurangan aliran darah ke otak, tapi dia tidak perdarahan. Jadi kalau kita bilang istilah umumnya itu stroke sumbatan atau stroke iskemik istilah medisnya. Istilah medisnya stroke iskemik itu sumbatan ya? Iya, penanganannya pun berbeda stroke iskemik dengan perdarahan. Apakah ada tes khususnya nih dok untuk mengidentifikasi lah kita bilang ya risiko stroke sejak dini? Kira-kira ada nggak tes khususnya? Iya, kalau untuk mengetahui ya, maksudnya mungkin mengetahui bagaimana stroke sumbatan atau perdarahan, ya itu memang harus segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan head CT scan. Nah, disitulah baru ketahuan apakah seseorang tersebut mengalami penyumbatan atau perdarahan. Dari hasil pemeriksaan tersebut bisa kita lihat. Kalau untuk ininya udah jelas ya sahabat Pardosni semua. Cuman ini aku yakin nih beberapa sahabat Pardosni semua pasti ada pertanyaan bahwa kalau apakah semua penyakit stroke itu harus dioperasi gitu dok? Oh iya. Karena kan itu kadang menjadi ketakutan terbesar dari keluarga ya dok. Iya benar. Menurut dokter gimana sih dok? Apakah memang semuanya harus seperti itu? Ya, jadi kalau yang dioperasi itu yang pada stroke disebabkan oleh karena pecah pembuluh darah. Nah, itu pun tergantung juga kita lihat juga setelah dilakukan pemeriksaan, kita lihat apakah perdarahannya itu banyak, jumlah perdarahannya kan bisa kita lihat dari hasil CT scan-nya. Kemudian kita lihat juga kondisinya apakah ada mengalami penurunan kesadaran atau tidak. Nah, dari jumlah kemudian patokannya itu jumlah perdarahannya. Kalau hanya perdarahannya sedikit saja dari hasil CT scan sebenarnya pun tidak perlu operasi. Jadi tergantung, biasanya itu lebih dari 30 cc, kurang lebih 30 ml berdasarkan hasil perhitungan radiologi. Itu umumnya yang perdarahan yang di atas dari 30 itu yang dilakukan operasi. Dan juga lihat lokasinya juga. Kalau lokasinya pun terlalu dalam di otak, itu pun agak sulit dilakukan operasi. Tapi kalau lokasinya itu dekat dengan nggak terlalu jauh di dalam, kan kita kan otak ini banyak ya, kepala kan ada kulit, ada tengkorak, kemudian di dalamnya ada otak. Nah, kalau lebih dekat di otak bagian luar, mungkin lebih mudah untuk dilakukan operasi. Lihat lokasi dan jumlahnya juga, dan tergantung kondisinya juga sih. Berarti ini semuanya harus tergantung dari hasil CT scan kita ya? Iya, hasil CT scan-nya. Berarti banyak tahapan yang mungkin harus dicek dengan pasti dulu, seberapa parah dulu baru kita bisa tentukan. Dok, ada nggak sih dok, tanda-tanda stroke yang tersembunyi, yang mungkin nggak disadari, tapi sebenarnya sudah beberapa hari nih dok, gitu? Kalau stroke tersembunyi, maksudnya mungkin tiba-tiba banyak sih sebenarnya. Kalau gejala stroke ini kan tidak melulu hanya kelemahan anggota gerak, kemudian tiba-tiba bicara pelo, mulut mencong, tapi secara umum sih itu sih sebenarnya. Sering ngantuk gitu dok? Kalau sering ngantuk enggak sih. Enggak gitu ya. Karena kan biasanya kalau kekurangan oksigen ke otak itu kan ngantuk ya. Iya, tapi bukan stroke, itu memang bisa juga ya karena memang atau ada gangguan yang lain, misalnya ada asma ataupun ada gangguan paru-paru misalnya kan. Nah, itu bisa juga menyebabkan kurangnya oksigen ke otak, atau dia berada di ruangan yang sempit, itu pun bisa pengaruh juga, dia kurang oksigen kan, ruangan tertutup maksud saya.
Yang tidak ada ventilasi ya keluar dia linglung gitu kan, tapi ya bukan stroke gitu namanya. Ini yang makanya kita perlu Iya. pembahasan kayak deteksi dini ini perlu Deteksi banget. dini. Karena kadang kita ngomong rata nih semua. Iya. Kita akan langsung stroke semua. Jadi hingga penanganannya supaya lebih tepat ya dok ya. Iya. Yang penting cepat bawa ke rumah sakit. Iya. Jangan lupa fast tadi itu. Nah Mm-mm. dok, kira-kira caranya gimana sih supaya kita bisa ngasih edukasi ke masyarakat? Nggak usah deh masyarakat luas mungkin bisa nonton dari podcast kita ini. Tapi kalau untuk ke keluarga sendiri kadang dok, gimana caranya kita mengedukasi mereka bahwa mungkin jangan takut dulu tentang stroke, karena ini masih bisa ditangani. Iya. Gimana dok kira-kira? Iya, pasti dari cerdik itu tadi sebenarnya kan ya pola hidup kita. Jadi ya pola makannya bagaimana lebih baik pola makan yang sehat. Ya. Penting misalnya perbanyak buah dan sayur-sayuran, kemudian hindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu asin, terlalu manis. Ya semua yang terlalu lah itu yang dihindari. Baik ya dok ya, yang terlalu nggak baik. Lalu ya rajin olahraga, aktivitas fisik itu pun minimal 30 menit kan. Minimal sebenarnya sebaiknya sih setiap hari olahraga itu. Minimal 30 menit kan. Ya semampunya aja, nggak harus olahraga yang berat gitu. Yang penting adalah aktivitas fisik. Menurut dokter, kira-kira ini olahraga nih kita bahas tadi ya dok ya. Kalau di zaman sekarang kebanyakan orang menganggap dia udah nyapu, udah ngepel, nyuci piring, itu udah olahraga, itu olahraganya aku katanya gitu. Itu cukup nggak dok? Kayak aktivitas sehari-hari yang dilakukan tanpa ada olahraga yang kayak jalan diperbanyak atau nge-gym gitu dok, cukup nggak sih dok? Sebaiknya sih memang lakukan olahraga itu kan namanya aktivitas sehari-hari ya, tapi yang dia benar-benar intens gitu, maksudnya durasinya itu yang 30 menit misalnya seperti jogging atau treadmill misalnya atau sepeda statis yang paling gampang ya, kan nggak harus ke gym, nggak harus ke tempat ini kan, misalnya kalau memang dia ada kolam renang misalnya di rumah ya berenang tiap hari nggak ada masalah. Yang penting dia aktivitas fisik lah gitu. Baik dok, berarti ini dia sahabat Pardos nih semua, kita tuh harus olahraga gitu. Jangan karena kita udah aktivitas fisik ya dok, kita kira udah cukup, sebenarnya enggak gitu. Dok, mungkin ini yang terakhir mau ditanya nih dok. Iya. Nah, bisa nggak kita melakukan pencegahan stroke itu melalui aktivitas sehari-hari dengan perubahan gaya hidup? Dalam artian gini dok, kita sekarang ini kan banyak gaya hidupnya udah berantakan. Benar. Makan fast food lah, iya, ya kan. Pulang kerja nongkrong, ngerokok banyak. Mulai dari mana kita perubahannya dok? Karena kadang sekarang istilahnya kalau berhenti ngerokok sekarang, kayaknya penyakitnya berdatang. Gitu. Yang pasti sih dari diri sendiri dulu ya kan. Ya dari keluarga terdekat lah, dari rumah. Ya kalau bisa itu tadi kembali lagi sih ke pola makan, pola tidur, pola aktivitasnya bagaimana ya. Cuman tetap juga lah stres pun jangan terlalu yang berlebihan gitu ya. Kalau bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat lah gitu. Seperti itu sih, sederhana aja sebenarnya. Baik. Tergantung. Segala tips dari Dr. Taufik ini sangat bermanfaat buat kita semua sahabat Pardos nih. Yang pertama jangan lupa kita itu harus cek kesehatan secara rutin. Kemudian enyahkan asap rokok, sekarang udah bisa dikurangin. Kemudian rajin aktivitas fisik, olahraga terutama 30 menit aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian diet yang seimbang dan istirahat yang cukup. Kemudian kelola stres dengan baik ya dok ya. Nah, mungkin nanti kita bakal cerita lagi dengan Dokter Taufik dengan topik-topik yang lain. Dengan topik yang lainnya, bukan topik yang lain tapi topik yang lain gitu. Tapi tetap tentang neurologi. Jadi terima kasih kepada Dokter Taufik yang sudah memberikan waktunya untuk sahabat Pardos nih semua di sini. Dan jangan lupa sahabat Pardos nih semua, kita juga ada sosial media Instagram yang bisa di-add di @pardosimedan 2019 dan fanpage Pardosi Medan. Nah, jadi pada sahabat Pardos nih semua bisa lihat lagi tentang informasi neurologi dari podcast kita yang sebelum-sebelumnya juga dari Instagram kita. Nah, untuk itu kita pamit dulu. Terima kasih Dokter Taufik. Ya, terima kasih Ciu. Terima kasih sahabat Pardos nih semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.